uh, tidak hanya teman-teman sebagai mahasiswa juga takut menghadapi dosen pembimbing, si dosen pembimbing sendiri yang saya rasakan beban juga gimana nih supaya bisa melakukan yang terbaik untuk bimbingan kita supaya bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan dengan nilai yang terbaik. Silahkan. Oke, kali ini saya sedang bersama salah satu dosen, ya dapat dikatakan dosen senior. Ya. Benar nggak Pak, senior? Iya, saya ngajar dari 2011. 2011, berarti sudah hampir berapa tahun ya? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Beliau ini Pak Galih ya. Jadi teman-teman yang ada di channel Skripsi Bisa yang sekarang sedang nonton, ini adalah video yang tepat untuk ditonton oleh kalian semua karena kita akan berbincang sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali terkait dengan skripsi ya, karena memang segmen sekarang adalah segmen berbincang-bincang. Saya hadirkan Pak Galih Raspati. Background pendidikannya apa Pak? S1-nya saya kuliah di PSIPAI Unpas. S1-nya hubungan internasional dan S2-nya? S2-nya Magister Management. Nanti kita akan bincang-bincang terkait ini ya Pak. Biasanya kan gini, banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang pengerjaan skripsi. Mereka merasa tertekan, mereka merasa dipersulit oleh dosen pembimbing. Nah, kita akan ngobrol dari sisi pembimbing. Yeah. Tentu kan dari pembimbing juga ada kesulitan tersendiri dalam membimbing mahasiswa, benar kan? Jadi untuk mahasiswa yang ngerasa paling dipersulit oleh dosen pembimbing, kita lihat dari sisi pembimbing seperti apa ya. Nah, gini Pak, biasanya kan ada kesulitan ya, ngebimbing mahasiswa itu ada kesulitan tersendiri kan. Yeah. Kira-kira kesulitan yang paling itu apa sih Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus dan saya anggap ini pertanyaan yang sangat penting buat teman-teman yang secara psikologis lagi menyelesaikan tahap akhir dari pendidikannya di S1 yaitu skripsi. Yang kadang kalau kita berbicara tentang skripsi, jujur saja waktu saya kuliah juga skripsi itu udah ketika ketemu dengan nama skripsi kepala udah sepaneng gitu kan. Sepaneng ya. Jadi bukan teman-teman aja yang sebagian mahasiswa sekarang lagi mengerjakan skripsi secara psikologis seakan-akan bahwa skripsi itu berat. Nah, tadi pertanyaannya apakah dari sisi dosen pembimbing itu sebenarnya ada tekanan atau beban nggak ketika dia membimbing mahasiswanya untuk menyelesaikan skripsi? Jelas sebenarnya. Jadi kalau di bahasa Sunda mah sebagai manusia biasa kan dosen teh kan bukan orang yang serba bisa, dosen juga manusia biasa. Ada kadang ada ketakutan juga. Kira-kira kita ngebimbing selesai dengan baik enggak gitu. Terus target yang kita targetkan, misalkan saya dapat jatah untuk satu semester ini dapat 6 bimbingan. Nah, saya harus menyediakan waktu semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan apa yang saya miliki, misalkan untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif sehingga si mahasiswa itu bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik. Ya. Nah, itu kadang menjadi beban kerja juga, stres juga. Karena apa? Karena kadang kan kita tuh ada target, kemudian kita juga khawatir ini mahasiswa kita kira-kira bisa menyelesaikan target, menyelesaikan skripsi bisa pas nggak dengan waktu. Itu yang jadi problem. Ya. Nah, itu kadang itu juga menjadi beban psikologis juga bagi kita sebagai dosen pembimbing. Jadi tidak hanya teman-teman sebagai mahasiswa juga takut menghadapi dosen pembimbing, si dosen pembimbing sendiri yang saya rasakan beban juga gimana nih supaya bisa melakukan yang terbaik untuk bimbingan kita supaya bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan dengan nilai yang terbaik. Dan
Dan kadang juga kan ada egosentris dari masing-masing diri kita. Kalau misalkan bimbingan kita ketika sidang diperpak gitu ya, istilah bahasa Sundanya apa Pak? diperpak terus dibantai gitu. Dibantai. Sehingga akhirnya yang tadinya kita udah siapin bener-bener mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 kita kasih masukan yang konstruktif sehingga setiap bab juga bagus. Tapi ketika sidang skripsi down misalnya gitu. Iya. Nah, jadi itu juga beban buat kita. Dosen pembimbing juga. Takut misalkan apa yang kita sudah persiapkan dengan bimbingan kita tiba-tiba pada hari H-nya karena nggak makan, sehingga ketika dia menghadapi dosen penguji yang rada killer, down, kemudian pemikirannya blank, sehingga acak-acakan. Dan itu pernah terjadi, sehingga akhirnya bimbingan saya nggak lulus misalnya gitu. Ini jadi beban juga bagi pembimbing kan? Beban juga luar biasa gitu. Jadi intinya harus kooperatif, perhatikan dengan antara mahasiswa dan pembimbing. Nah itu juga jadi sebenarnya tergantung sih dari dua-duanya. Karena dua-duanya itu harus dikasih semacam motivasi bahwa si dosen pembimbing sendiri dia harus memiliki motivasi untuk membuat bimbingannya itu menyelesaikan skripsi dengan baik, dengan nilai yang terbaik, sehingga ada motivasi untuk memberikan kenyamanan ke si pembimbingnya, si yang dibimbingnya, mahasiswanya, sehingga si mahasiswa itu ketika ketemu kita itu nggak takut. Benar. Gitu, kan? Kebanyakan mahasiswa takut loh Pak. Nah, makanya saya pertama kali saya ngebimbing selalu nanya ke pembimbing saya, kamu takut nggak berhadapan dengan saya? Takut Pak. Kenapa takut? Kata saya. Kan saya juga manusia biasa. Kamu jangan takut. Karena apa? Karena kalau kamu takut, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan saya dengan baik? Jadi anggap aja saya sebagai teman. Jadi rekan atau misalkan kolega, bagaimana kita membuat skripsi itu menjadi baik. Nah kalau saya bilang gitu, akhirnya si mahasiswanya itu kan akhirnya jadi cair gitu Pak. Berarti di awalnya itu harus memang ada pendekatan persuasif dulu ya, agar memang proses bimbingannya sama-sama lancar. Nah itu jadi awalnya kalau saya bilang gitu, itu juga berdasarkan pengalaman. Ketika saya awal-awal ngebimbing, saya kan selalu apa nih yang salah? Oh ternyata saya salah nih. Harusnya lebih open mind, kemudian bikin si mahasiswanya nyaman dengan kata-kata motivasi kita, akhirnya dia itu terbuka. Akhirnya dia mengungkapkan apa yang kesulitannya, terutama sih rata-rata psikologis kata saya. Psikologis ya. Iya. Nah, tapi kan gini, kadang kasus gini nih Pak. Karakter dosen pembimbing itu beda-beda. Ada yang kayak Bapak, misalnya di awal ada semacam persuasif atau pencairan dulu dengan siswa. Ada yang memang nggak basa-basi gitu ya. Ada juga yang terkesan cuek. Ini berdasarkan curhatan mahasiswa gitu ya. Iya. Nah, cara menghadapi biasanya bagaimana nih? Ada satu tips atau apa nggak sih Pak? Nah kadang kan saya selain ngebimbing mahasiswa saya yang sesuai SK dari tempat saya mengajar bahwa Anda membimbing mahasiswa ini, kadang ada juga mahasiswa-mahasiswa yang karena dekat ketika mengajar di kelas dengan saya, akhirnya mereka minta semacam informal gitu untuk curhat gitu. Pak gimana sih kalau menghadapi dosen yang killer gitu kan? Ya kalau saya ngomong aja tuh nggak diperhatiin gitu, jadi cuek gitu. Gimana caranya? Saya selalu bilang gini ke mahasiswa, kan setiap dosen itu emang punya karakter beda-beda. Nah ketika kita berhadapan dengan dosen pembimbing yang cerdas, super cerdas, kemudian killer, kemudian ngomongnya cuma 1-2 kali gitu, nggak kayak saya cerewet misalnya gitu ya. Nah ada tekniknya kata saya. Jadi kamu harus lihat jadwal dosen pembimbing itu, kira-kira dia pre-nya itu jam berapa kalau dia ada di kampus. Karena gini, kalau tipe-tipe dosen pembimbing seperti itu, dia itu sangat feodalistik dan sangat terjadwal. Jadi ketika dia bimbingan tuh dia suka ngasih tahu jadwal bimbingan saya di kampus dari jam 4 sampai jam 5. Telat 1 menit out gitu kan. Nah berarti
Anda harus ikuti dari awal untuk mengikuti itu. Kemauan dosen pembimbing harus ke tepat waktu. Kalau misalkan jam 5 kita setengah 5 kita udah on time di situ dengan bab 1 kita yang sudah siap, rapi. Karena mereka nggak ada waktu lagi buat bimbingan di luar jam itu di luar jam itu. Artinya kan harus kooperatif antara siswa dan pembimbing. Harus kooperatif dan kita harus cerewet ke dosen pembimbing seperti itu. Tapi cerewetnya itu sesuai prosedur. Benar-benar. Sesuai prosedur itu artinya ketika kita cerewet, kemudian kita sudah menyiapkan apa yang dia minta, revisi yang dia minta, udah melakukan yang terbaik dengan rapih gitu. Sehingga ketika kita sodorkan itu, meskipun dia cuma punya waktu 10 menit atau 15 menit, tapi kita dapat apa yang kita mau. Sehingga akhirnya skripsi kita berjalan gitu. Jadi harus ada political will dari si mahasiswanya. Jadi jangan nangis, kemudian jangan takut ketika Anda mendapatkan dosen killer. Karena apa? Kadang dosen killer itu justru memiliki pengetahuan yang sangat baik, terutama dalam metodologi atau dalam hal statistik misalnya, dalam hal tekstual penulisan mengenai isi skripsi, sehingga kita mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif. Cuman itu tadi untuk supaya dia terbuka ke kita itu susahnya seperti kita naik gunung. Benar. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan karakter dia. Rata-rata sih terjadwal itu satu. Kemudian dia itu disiplin banget. Jadi kita harus ikuti itu. Nah itu jalan masuknya itu. Kalau nggak lewat jalan masuknya nggak akan bisa. Akhirnya skripsi kita dilempar atau gimana gitu. Ada kejadian seperti itu. Ini Pak, pernah nggak dapat mahasiswa yang komunikasi aja gak pernah, padahal itu mahasiswa bimbingan kita, itu gimana? Nah, apakah Bapak mengingatkan atau cuek saja? Kalau saya jujur ya, karena saya itu pengalaman waktu saya kuliah, skripsi itu sangat menyusahkan gitu ya. Jujur. Jadi ketika saya mendapatkan tugas untuk membimbing, selalu dalam hati saya itu saya ingin ngebimbing dia sampai selesai gitu kan. Jadi kalau berhadapan dengan mahasiswa yang penakut, ya itu tadi justru saya yang memberikan dia kesempatan untuk terbuka gitu. Gimana nih caranya? Kalau misalkan pernah saya cerita, Bapak katanya, saya tuh dibimbing sama Bapak, tapi tuh saya tuh takut kalau ngomong sama Bapak. Kan makanya saya bilang, kenapa kamu takut? Itu mending lo ngomong. Ada mahasiswa yang takut tapi gak ngomong, Pak. Nah itu makanya saya itu juga dia diam gitu kan. Sebelum ngomong akhirnya saya tanya kan gitu kan. Jadi akhirnya cair. Nah cuman ya itu tadi, kalau ketemu dengan dosen yang karakternya kan beda-beda tadi kata Bapak. Jadi kalau kita ketemu dengan dosen yang karakternya yang killer, nah kita justru harus bangga dan harus ada motivasi dalam diri kita ini bahwa kita mendapatkan dosen yang benar-benar mungkin keilmuannya bagus, sehingga ketika kita sidang skripsi yang killer itu kan dosen pembimbing kita, sehingga kita dapat keuntungan profit lebih tinggi untuk lulus, karena kan nggak mungkin dosen killer, dosen pembimbing kita bantai kita sendiri. Nah itu jadi saya selalu bilang gitu, ketika ada mahasiswa yang ketemu dosen pembimbingnya yang rada killer, saya selalu bilang ke mereka itu, kalau saya jadi dosen wali gitu ya, selalu bilang ke mereka, ngasih motivasi, justru kamu beruntung tuh yang dapat dosen killer ya, beruntung ya. Karena apa? Karena ya itu tadi kan berarti keilmuannya kan lebih bagus, misalkan tentang metodologi atau misalkan pengolahan data, lebih senior lah misalkan. Jadi harus bahagia saya. Harus bahagia. Iya. Karena kalau misalkan kita anggap bahwa skripsi itu sebagai sesuatu yang menakutkan, secara psikologis pemikiran kita udah takut. Nah ketika kita udah takut, akhirnya kita jadi berat, kecerdasan otak kita yang tadinya super akhirnya jadi turun.
Karena memang ada sugesti yang negatif di awal. Ya itu. Kesananya jadi negatif, makanya harus positif terus ya Pak ya. Positive thinking. Bismillah ya. Hal yang paling apa ya, maksudnya hal yang paling dibilang suka dukanya Pak, dukanya deh. Dukanya jadi Duka jadi pembimbing. pembimbing saat menghadapi mahasiswa seperti apa Pak? Mahasiswa yang tidak rajin. Mahasiswa tidak rajin. Berarti masalah kepintaran itu relatif ya, tergantung ya. Yang penting rajin dulu. Mahasiswa yang tidak rajin, kemudian semau gue bahwa skripsinya ya kumaha anjeunna gitu. Selesainya. Jadi dia nggak punya target. Padahal kan kita udah ada target, misalkan bab 1 lo selesai sekian minggu, bab 2 sekian minggu, akhirnya skripsi yang waktunya 6 bulan itu bisa selesai 3 bulan atau 4 bulan udah siap sidang. Nah, ketika kita berhadapan dengan mahasiswa yang apa ya, kalau bahasa Indonesianya ngeyel gitu ya, dublak gitu kan. Nah, itu teh kita harus duka bagi pembimbing itu ya. Bagi pembimbing itu. Berarti kan kita harus mengeluarkan pemikiran ekstra, kita harus membuat hati dia berubah untuk fokus terhadap skripsi, harus meyakinkan dia bahwa dia itu punya kecerdasan yang cukup untuk menyelesaikan skripsi. Nah itu capek banget, capek lahir batin. Jadi ketika dia lulus dan nilainya lulus gitu lumayan, kita bahagia. Cuman pas awal-awalnya berdarah-darah ya. Ya karena kita berhadapan dengan mahasiswa yang nggak fokus kepada skripsinya itu. Berarti yang penting rajin dulu, masalah kecerdasan. Sebetulnya pembimbing bisa menyesuaikan dengan kemampuannya ya. Misalnya dikasih judul yang sesuai dengan akademisnya, atau kalau agak pintar kita buat model yang agak bagus gitu kan. Jadi yang penting rajin dulu saja, dan yang kedua jangan dablek. Jangan dablek ya. Tapi itu tantangan juga buat dosen pembimbing, karena gini, seorang guru yang baik itu adalah guru yang bisa membuat muridnya yang tidak cerdas jadi cerdas. Jadi kalau kita misalkan ketemu dengan mahasiswa yang super cerdas, ketika kita bimbing nilainya A itu wajar. Tapi ketika kita menemukan mahasiswa yang kayak tadi kata Bapak tadi, tanda kutip gitu, tapi ketika kita misalkan bisa membimbing dia dengan sangat baik dan akhirnya mendapat nilai A, itu anugerah bagi pembimbingnya kita. Jadi yang penting rajin, jangan ngeyel, ikuti jadwal yang sudah ditentukan pembimbing dan rajin komunikasi ya. Kayaknya Pak perlu ada segmen berikutnya nih setelah ini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Gali dengan tema yang sangat memotivasi. Terima kasih Pak sudah datang di channel Skripsi Bisa. Saya justru yang berterima kasih karena ketika dapat undangan dari Bapak saya terkaget-kaget karena Bapak itu terkenal banget. Terkenal. Dan saya termasuk orang yang selalu melihat channel Bapak. Jujur. Itu memberikan kontribusi pengetahuan tidak hanya kepada mahasiswa yang sedang skripsi, tapi juga ke dosen pembimbing. Terutama mengenai pengolahan data. Itu saja teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini, nantikan segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.